Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia. Masjid Gumuling tahun 1765, saat itu selain berfungsi sebagai tempat ibadah, bangunan bawah tanah ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Beberapa bagian bangunan rusak parah akibat serangan Inggris pada tahun 1812, dan kemudian ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dahsyat yang menghancurkan kompleks tersebut di tahun 1867. Memasuki area masjid, tersedia satu pintu akses yang terletak di bagian timur. Sehingga baik untuk masuk ke dalam masjid maupun saat mau keluar kita harus melewati pintu akses yang sama. Filosofi Jawa yang dipakai berarti manusia hidup berasal dari Tuhan dan mati juga kembali kepada Tuhan. Satu pintu. Tidak ada ornamen kaligrafi, barisan saf, maupun kubah seperti masjid pada umumnya. Tapi, salah satu keunikan sumur Gumuling terdapat pada bentuk bangunannya yang melingkar seperti labirin. Jadi tata cara sholatnya juga melingkar tidak menghadap kiblat, karena Islam zaman dulu kejawen. Kejawen adalah aliran kepercayaan orang Jawa, di mana tradisi Islam masih bercampur dengan tradisi Hindu. Selayaknya sebuah masjid, biasanya ada satu ruangan khusus yang difungsikan sebagai tempat untuk imam memimpin sholat berjamaah yang disebut mihrab. Pun demikian dengan masjid bawah tanah Taman Sari ini. Uniknya, masjid dua lantai ini pada masing-masing lantai terdapat mihrab. Dua lantai itu untuk memisahkan jamaah laki-laki dan perempuan. Lantai bagian atas digunakan untuk jamaah laki-laki sedangkan lantai bawah digunakan oleh jamaah perempuan. Masing-masing mihrab itu pun untuk imam sesuai jamaahnya. Di bagian tengah bangunan terdapat 4 buah tangga yang akan mengarahkan kamu ke pelataran kecil dengan satu tangga menuju lantai 2. Jika dijumlahkan, terdapat 5 buah tangga yang melambangkan jumlah rukun Islam. Di atas tangga tersebut terdapat atap berbentuk lingkaran tanpa penutup yang membuat sumur Gumuling menjadi ruang akustik. Sehingga, masjid ini tidak membutuhkan pengeras suara untuk mengumandangkan azan maupun khotbah. Persis di bawah tangga yang saling bertemu di tengah, terdapat kolam air dari sumur Gumuling. Sumur Gumuling dahulu digunakan sebagai tempat berwudu bagi kalangan internal keraton yang ingin beribadah di Masjid Pendem. Sebagai mitos, sebetulnya lorong sumur Gumuling ini lebih panjang lagi ke arah barat. Namun karena runtuh, bangunan tersebut dipugar pada tahun 1972 dan ditutup hingga tersisa 39 meter. Konon kabarnya sebelum dipugar, lorong ini dapat tembus hingga ke Laut Selatan.